Citra. Kamu ajak aku ke rumahmu? Tak takut. Pacar kamu ketahuan? Takut apa? Dia malam ini mengantar pesanan. Takkan pulang. Citra, kalian ngapain? Rizky? Bukannya kau antar pesanan sepanjang malam? Kok pulang lebih awal? Kalau tak pulang awal, mana bisa kulihat kau berbuat jahat di sini? 3 tahun aku antar pesanan, biayai kamu kuliah S2. Ini balasanmu? Kamu pacarnya Citra ya? Hasil kerja recehmu? Cukup beli stocking ini? Bisa beli atau tidak? Urusanmu apa? Kau selingkuh dengan pacarku? Kubunuh kau. Aduh! Tuan Muda Arga, kau pukul dia sampai mati? Nyawa murahan. Mati ya mati. Kasih duit saja selesai. Ayo kita cari hotel, lanjutkan. Aduh, sakit. Meyong, Ah! Siapa kamu? Kenapa bisa ada di rumah kami? Tuan tak kenal aku lagi? Aku Nadira Putri. Nadira Putri? Kucing peliharaanku? Kok bisa jadi manusia? Darah Tuan, bangkitkan garis darah spiritualku hingga bisa berwujud manusia. Tuan menderita. Nadira Putri akan balas budi. Ini jam pasir peningkat segala benda. Cukup taruh barang biasa. Di bawah jam pasir ini, maka ia akan naik tingkat jadi barang langka. Jam pasir peningkat. Ya, setiap kali digunakan, ia akan mendingin. Semakin kuat barang yang ditingkatkan, semakin lama waktu mendinginnya. Gunakanlah dengan baik, Tuan. Sakit ini nyata. Jam pasir peningkat segala benda, kebangkitan sukses. Penjelasan kemampuan. Dapat melakukan evolusi naik tingkat pada benda apapun. Waktu pendinginan tergantung tingkat benda. Pilih target untuk ditingkatkan. Antarmuka sistem. Nadira Putri bicara benar. Coba dulu yang itu. Target terkunci. Kucing pembawa rezeki dari keramik mutu rendah. Meningkatkan. Peningkatan berhasil. Jam pasir mendingin.
Waktu pendinginan 60 menit. Astaga, emas ini asli. Jam pasir ajaib ini juga nyata. Arga Wijaya Citra Santoso. Kalian tunggu saja. Mulai hari ini, aku Rizky Pratama akan andalkan jam pasir ini untuk jadi orang kelas atas. Selamat datang, silakan masuk. Hati-hati di jalan. Silakan masuk, Tuan. Halo Tuan, Halo bos. Saya mau jual emas. emas. Wah, Ade. Ini kucing pembawa rezeki dari emas murni. Wah! Karyanya sempurna sekali. Yakin mau dijual? Boleh tanya harganya berapa? Hehe, baik. Ya ampun, kucing pembawa rezeki ini beratnya 1 kilogram penuh. Wah! Kalau ditambah lagi dengan seni pengerjaannya, aku bisa kasih sampai Rp3.375.000 per gram. Total Rp150 juta. Gimana? 150 juta? 150 juta. Dek. Aku transfer ya. Oh, oke. Hah? Sudah masuk. Dana dompet makmur masuk, Rp150 juta. Dapat 150 juta dalam sedetik. Kalau harus ngantar makanan, berapa tahun baru dapat segitu? Apa aku tidak sedang bermimpi? Baru saja dapat 150 juta. Harus kirim uang ke nenek. Beliau susah payah membesarkanku. Tidak mudah. Waktu tunggu tersisa 6 menit 27 detik. Waktu tunggu hampir habis. Apa yang baiknya ditingkatkan? Oke. Bos. Aku mau beli kalung itu. Ambil sendiri. Scan QR di sana 20.000. Loh, ini bukan Rizky Pratama? Rupanya kau belum mati? Dihajar Tuan Muda Arga sampai jadi bodoh ya? Lari ke tumpukan sampah ini, ngais-ngais rongsokan? Rongsokan 20.000 ini, juga beli? Memang pecundang? Betul. Seperti si imut sepertimu ini, seumur hidup takkan bisa bangkit. Kamu, Apa kamu? Tamparan ini, balas untuk pukulanmu kemarin padaku. Berani-beraninya lagi di hadapanku, kubacok kalian sampai mati. Kau jangan main kasar. Ayo pergi, Citra. Cepat pergi, cepat pergi. Jahat. Bos, uang untuk kalungnya sudah saya transfer. Target terkunci. Kalung mutu rendah, sedang ditingkatkan. Peningkatan berhasil. Jam pasir memasuki masa tunggu. Waktu tunggu 60 menit.
Ini dia kalung giok hijau kekaisaran. Kayak mendadak. Apa? Ginseng gunung liar 100 tahun itu. Masih belum ada stok? Direktur Halim ini obat untuk nyawa orang. Berapapun harganya saya bayar. Aku suka yang ini. Yang ini keluarkan aku lihat. Baiklah. Kalau begitu, tolong Anda perhatikan untukku. Selera Anda luar biasa. Ini model terbaru kami. Ada. Aku mau yang ini. Rizky, kenapa kamu ikut ke sini? Aku peringatkan kamu. Jangan cari gara-gara. Betul. Ini adalah balai 1000 pusaka milik keluarga Saputra. Kalau kamu berani buat onar, keluarga Saputra pasti tidak akan membiarkanmu. Benar, benar. Minggir, tidak ada waktu untuk bermain-main dengan kalian berdua. Kali ini aku datang untuk menjual barang. Aduh, kalian ini. Bisa tidak? Wah, hehe. Bukankah ini adik muda tadi? Adik muda, kamu kembali lagi. Apakah ada keraguan terhadap transaksi tadi? Bukan. Bos, kenapa kamu begitu sopan padanya? Dia bukan orang baik. Kalian berdua di toko kami. Setiap tamu adalah pelanggan. Saya harap kalian bisa lebih menghormati. Bos, kali ini saya datang karena dapat kalung lagi. Minta tolong nilai. Oh, saudara muda. Barang yang kau bawa pasti bukan barang sembarangan. Cepat keluarkan lihat. Baik. Bos, jangan tertipu dia. Kalung itu, kami lihat sendiri tadi. Dibeli di lapak depan, harga Rp45.000. Benar. Dia pasti mau menipu. Bos, saya sarankan langsung telepon polisi. Tangkap dia. Saudara Rizky adalah tamu istimewa toko kami. Kalian berdua, kalau masih cari gara-gara, jangan salahkan saya. Usir kalian keluar. Dia, tamu istimewa. Kalau dia bisa keluarkan barang semahal kalung itu, saya makan dia. Kau yang bilang ya. Ini legendaris. Hijau kekaisaran. Ini jenis kaca bening kelas tertinggi, hijau kekaisaran sungguhan. Tuan Muda Arga, ini mustahil. Dia jelas beli barang kaki 5, kok jadi hijau kekaisaran? Jangan-jangan, si tua salah lihat? Bos, lihat baik-baik. Jangan sampai si imut ini bawa manik-manik kaca jelek, menipu Anda. Diam! Saya di bidang ini sudah 30 tahun. Masa saya kalah sama anak kemarin sore sepertimu? Saudara muda, kalung ini kalau benar-benar mau dijual, saya bersedia membelinya dengan 500 juta. 500 juta? Oh, deal. Tapi sebelumnya, Tuan Muda Arga, kalung emasmu ini mau diapakan? Dikukus. Atau digoreng? Perlu saya tambahkan, taburan jinten? Jangan sok! Cuma kebetulan dapat barang bagus. Hoki lagi numpuk. Siapa lo? Berani-beraninya ngomong sama gue? Satpam. Usir kedua orang yang bikin onar ini. Mulai sekarang, masuk daftar hitam toko ini. Dilarang masuk untuk selamanya. Bawa pergi. Jangan mendekat. Gue anak sulung keluarga Arga. Kalian, aduh. Lepasin gua. Rizky, bajingan, lu tunggu aja. Berani main kasar? Cepet minggat. Nanti lo lihat. Apaan si orang ini? Saudara Rizky. Ini kartu nama saya. Maaf atas kesalahpahaman tadi. Sungguh tidak enak hati. Untuk kedepannya, kalau ada lagi barang bagus, bawa saja ke sini. Harganya pasti memuaskan. Wah, terima kasih, bos. Aduh,
Mari kita berteman. Baik. Ngomong-ngomong, bos, toko Anda ini kelihatan ramai. Tapi tadi waktu masuk, saya lihat Anda terus mengeluh. Ada kesulitan apa? Maafkan saya, Saudara Rizky. Sejujurnya, ayah saya sedang sakit parah. Katanya, perlu ginseng gunung liar 100 tahun buat nahan nyawa. Sayangnya, yang dijual di pasaran sebagian besar hasil budidaya buatan. Ginseng lobak. Sedangkan ginseng gunung liar 100 tahun asli sangat langka. Sulit didapat meski punya duit. Ginseng 100 tahun memang jarang, tapi ginseng biasa banyak di mana-mana. Aku punya jam pasir peningkat segala benda, asal ginseng biasa ini ditingkatkan. Bos, jangan khawatir, kebetulan saya ada jalur. Bisa dapat ginseng gunung tua macam ini. Saudara Rizky, ini beneran? Itu kan ginseng gunung liar 100 tahun. Tenang saja, serahkan pada saya. Besok saya bawa ke toko. Saudara Rizky, kalau kau benar-benar bisa dapat ginseng gunung liar 100 tahun, mulai sekarang, kau adalah penolong besar keluarga kami. Saatnya menyaksikan keajaiban. Target terkunci, ginseng hasil budidaya. Peningkatan sukses. Jam pasir mulai mendingin. Waktu pendinginan, 60 menit. Wah! Benda ini benar-benar mirip manusia. Pantas disebut ginseng. Soal umurnya, mungkin sudah ratusan tahun ya. Wah, Bos Budi Saputra. Saudara Rizky, ginsengnya sudah ketemu? Aduh, ayah saya tiba-tiba kritis, kata dokter. Denyut nadinya sangat lemah, khawatirnya tak bisa bertahan sampai malam ini. Tenang saja, Bos Budi Saputra. Ginsengnya sudah saya dapatkan. Benarkah? Bagus sekali. Saudara Rizky, kirimi saya lokasimu. Saya akan segera kirim orang untuk menjemputmu. Baik. Kakak, kamu ingatannya kacau ya? Inikah orang penting yang kamu maksud? Lihat pakaiannya yang murahan. Kalau dihitung, bahkan tak semahal kalung anjing kita. Barang bagus apa yang bisa dia berikan? Jangan-jangan lobak yang dicabut di pinggir jalan. Diam! Saudara Rizky adalah tamu istimewa yang saya undang. Tak ada hak kalian untuk banyak komentar di sini. Siapa yang berani banyak bicara lagi? Jangan salahkan saya. Kalau tak memberi muka, Tabib Dewa Hartono, ginsengnya sudah saya minta bantuan saudara muda ini untuk dibawa. Tolong Anda periksa. Bawa ke sini. Saya bicara jelas dulu. Kalau yang dibawa adalah ginseng lobak hasil budidaya buatan, nyawa tetua Saputra sudah pasti tak tertolong lagi. Ini... Kenapa? Apa ini palsu? Sudah saya bilang. Diam! Pangkal bulat panjang, kulit tua berkerut dalam. Ini bukan ginseng 100 tahun. Ini ginseng langka 1000 tahun. Sudah 60 tahun aku berobat. Baru pertama kali lihat ginseng sesempurna ini. Ini harta tak ternilai. Tak ternilai harganya. 1000 tahun. Cepat! Siapkan tungku obat. Ginseng ini segera diramu. Mungkin masih bisa menyelamatkan nyawa tetua Saputra dari Dewa Maut. Saudara Rizky, terima kasihku tak terkira. Jika ayahku selamat, pasti ku balas budi. Cepatlah. Baik.
Dia ini benar dapat ginseng 1000 tahun. Hoki saja. Siapa tahu. Cuma kebetulan. Bagaimana? Ayah bagaimana? Ginsengnya manjur. Bos Budi, guru sudah berusaha. Lingzi memang langka. Khasiatnya kuat, tapi terlambat datang. Ini. Tubuh tetua sudah terlalu lemah. Ini cuma segar sesaat. Guru bilang, Anda bisa masuk. Temui beliau terakhir kali. Ayah. Anak tak berbakti. Anak tak berguna. Ayah. Tabib Dewa Hartono. Anda kan tabib dewa. Pasti masih ada cara lain. Benar kan? Saya mohon. Tolong selamatkan ayah saya. Berapapun biayanya saya bayar. Mohon. Wah, Bos Budi. Bukan saya tak mau menolong, tapi sudah tak ada harapan lagi. Kecuali Kek. Kecuali apa? ini warisan leluhur saya, 9 jarum permaja. Kalau bisa melakukan seluruh teknik tusuk jarum, mungkin bisa melawan takdir. Sayangnya, kitab medis ini naskah kuno tak utuh. Dulu karena perang, hilang beberapa halaman kunci tentang cara menusukkan jarum. Sekarang kitabnya sudah tak lengkap. Saya pun hanya bisa mengeluh tak berdaya. Ayah. Tabib Dewa Hartono. Kitab medis yang Anda sebut, bisa saya lihat? Aduh, anak muda, ilmu pengobatan tradisional Tionghoa sangat luas dan mendalam. 9 jarum permaja ini lebih lagi penuh misteri tak terbatas. Anda orang awam, jangan ikut campur. Bos Budi, sekarang karena tak ada cara lain, biarkan saya coba. Siapa tahu, saya bisa melengkapinya. Ini. Tabib Dewa Hartono, biarkan saudara saya ini mencoba. Saya mohon. Tabib Dewa Hartono. Sudahlah, karena Bos Budi bersikeras, silakan lihat. Naik tingkat. Target terkunci. Kitab medis kuno tak lengkap, 9 jarum permaja. Menaikkan tingkat. Peningkatan berhasil. Jam pasir mulai mendingin. Waktu pendinginan, 3 jam. Selesai. Tabib Dewa Hartono, bagian yang hilang ini sepertinya sudah saya lengkapi. Anak muda, ilmu pengobatan bukan main-main. Kamu secepat ini? Ini bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Ini, kitab medis ini ternyata benar-benar sudah lengkap. Hanya menambahkan beberapa coretan, bukan hal besar. Benarkah? Cuma coret-coret sedikit. Bisa melengkapi kitab medis? Cepat, bawakan jarum perak. Kakek bisa diselamatkan.
Ayah, Tabib Dewa Hartono, apa yang terjadi? Ayah. Air! Air! Cepat ambilkan ayah. Air! Tabib Dewa Hartono, Anda sungguh tabib dewa. Terima kasih telah menyelamatkan ayah saya. sudah kuduga, Tabib Dewa Hartono pasti berhasil. Tidak seperti orang lain yang cuma bisa berlagak. Bos Budi, Anda salah berterima kasih. Hari ini, bukan karena saudara muda ini melengkapi kitab medis, saya yang tua ini takkan mampu berbuat apa-apa. Dialah penyelamat nyawa kakek Saputra. Saudara Rizky, Anda tak hanya bawa ginseng ajaib, tapi juga selamatkan nyawa ayah saya. Budi besar tak terbalas. Terimalah hormat saya, Budi Saputra. Bos Budi, jangan sungkan-sungkan. Aku cuma memberi bantuan kecil saja. Tak perlu sungkem seperti ini. Saudara Rizky, ini cek 10 juta yuan. Sebagai tanda terima kasih, harap diterima. Kalau tidak, hatiku takkan tenang. Kalau begitu, aku terima. Baik, aku terima. Saudara muda Rizky, kitab pengobatan yang kau lengkapi sangat berharga bagi keluarga Sun. Patung perunggu akupunktur ini, pusaka turun-temurun keluarga kami, nilainya sangat tinggi. Hari ini, kuhadiahkan untukmu sebagai balas jasa. Terima kasih, Kakek Sun. Patung ini sendiri sudah berharga. Dibawa pulang dan ditingkatkan pakai jam pasir. Efeknya akan luar biasa. Pusaka warisan Tabib Sun? Entah jadi seperti apa. Setelah ditingkatkan, Target terkunci. Patung perunggu akupunktur sedang ditingkatkan. Peningkatan berhasil. Jam pasir mulai cooldown. Waktu cooldown 6 jam. ini. Sepertinya peta meridian tubuh manusia. Kalau dijual, sayang sekali. Mubazir. Tabib Sun sangat cinta ilmu pengobatan. Kalau patung perunggu yang sudah ditingkatkan ini, ku kembalikan padanya. Bisa jadi jasa baik untuk perluas jaringan. Halo saudara muda Rizky. Ada apa yang bisa kubantu? Tetua Hartono, saya baru-baru ini menyempurnakan sebuah pusaka. Ingin minta pendapat Anda, apakah Anda punya waktu? Oh, ada. Saudara muda Chen, silakan datang. Saya ada di klinik, siap menunggu. Saudara muda Chen yang terhormat. Paman Buyut, kedalaman menusukkan jarum ini sulit sekali dikendalikan. Kitab mengatakan masuk 3 fen, tapi tenaga saya selalu terasa salah. Ilmu akupunktur ini tidaklah semudah itu. Kalau ingin cepat maju, selain rajin berlatih, hanya legenda patung perunggu jarum Dewa Surgawi yang dapat membantumu. Oh, jadi ini keponakan Tetua Sun. Lihat penampilan dan gayanya. Sepertinya dia direktur utama wanita cantik dari keluarga Sun yang terkenal itu. Saudara muda Chen, kapan kamu tiba? Kenapa tidak memberi kabar? Cepat. Ying Shui, aku perkenalkan, ini dia yang pernah kuceritakan, yang memperbaiki 9 jarum permaja, jenius pengobatan tradisional Chen Hao. Kedepannya, kamu harus banyak belajar darinya. Jadi ini jenius pengobatan tradisional yang disebut Paman Buyut tidak kelihatan. Jangan-jangan penipu? Oh, jadi Tuan Chen, kamu sudah menipu Paman Buyut saya. Berapa banyak uangnya? Ying Shui, jangan kurang ajar. Tidak apa-apa.
Lebih baik kita lihat dulu barang yang kubawa untuk Anda. Kenapa Tuan Rizky? Apakah Anda punya harta langka dunia? Bukan harta langka dunia, cuma memperbaiki patung perunggu yang diberikan Tetua Hartono sedikit saja. Oh, Cuma patung perunggu rusak. Bahkan kalau sudah diperbaiki, tetap pajangan doang. Apa istimewanya? saudara muda Rizky. Wah! Patung perunggu akupunktur ini baru beberapa hari di tanganmu sudah diperbaiki sempurna. Sungguh langka. Apa ini? Apakah ini patung perunggu jarum Dewa Surgawi yang hilang 1000 tahun? Tuan Rizky, maaf. Saya minta maaf atas kelancangan saya tadi. Anda luar biasa. Harganya tak ternilai, tak bisa diperkirakan. Saya mewakili keluarga Hartono, mau beli dengan 3 miliar rupiah. Apakah Anda setuju? Direktur, patung ini memang milik Tetua Hartono. Sekarang saya kembalikan. Tak bisa terima uang. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Saudara muda Rizky, ini harta tak ternilai. Keluarga Hartono tak bisa terima begitu saja. Mutlak tidak boleh. Tidak boleh. Tuan Rizky mulia, alias sangat kagum. Tapi keluarga kami tak boleh mengambil keuntungan besar ini. Kalau Anda tak mau dibayar, kami juga tak berani terima patung ini. Karena Nona Alia dan Tetua Hartono sudah berkata begitu, maka berikan saja sedikit. Sekadar bentuk penghargaan. 3 miliar rupiah sebenarnya sudah merendahkan nilai patung perunggu ini. Jika Anda bersikeras menghadiahkannya, keluarga kami Hartono tak boleh tak tahu diri. 2 miliar 999 juta rupiah, bagaimana? Oh, baiklah, sesuai saran Nona Alia. Bagus sekali. Bagus. Bagus sekali. Wah, luar biasa. Bagus sekali. Saudara muda Rizky, tak hanya ilmu pengobatanmu luar biasa. Keterampilan tanganmu juga begitu indah seolah buatan langit. Sungguh, saya ini sangat mengagumi Alia. Saudara muda Rizky telah membantu keluarga Hartono begitu besar jasanya. Kau harus mewakili saya, menjamunya dengan baik. Tenang, Paman Buyut. Saya paham. Saudara muda Rizky, saya akan mengasingkan diri untuk mempelajari patung perunggu ini. Biarlah Alia menemani berkeliling di sekitar sini. Nanti malam kita minum bersama. Tetua Hartono. Ini terlalu merepotkan. Tidak usah. Tuan Rizky. Jangan menolak lagi. Anda telah membantu keluarga Hartono begitu besar. Jika kami tak menjalankan kewajiban tuan rumah, nanti tersiar kabar. Bukankah akan jadi bahan tertawaan? Benar. Kalau begitu saya merepotkan Nona Alia. Hahaha. Tuan Rizky, saya bersulang untuk Anda. Terima kasih telah merelakan patung perunggu ini. Nona Alia, jangan sungkan. Sebenarnya saya tidak terlalu paham tentang barang antik. Patung perunggu ini hanya kebetulan bisa saya perbaiki. Tuan Rizky terlalu merendah. Tapi bicara soal barang antik, dunia ini memang rumit. Barang asli di pasaran sekarang jarang. Kebanyakan replika atau palsu. Harta karun sejati. Biasanya dipegang keluarga kaya raya. Contohnya pasar gelap di kota Candara. Keluarga-keluarga elit biasanya bertransaksi di sana. Tapi apakah bisa mendapatkan barang asli? Tergantung ketajaman mata dan keberuntungan. Pasar gelap? Saya punya jam pasir peningkat segala benda. Asal barangnya punya sedikit nilai sejarah, meski cacat atau rusak, saya bisa mengubahnya menjadi harta tak ternilai. Pasar gelap ini, suatu hari harus saya kunjungi. Tuan Rizky, saya lihat Anda tertarik dengan barang antik. Kebetulan malam ini ada acara. Bisa saya ajak Anda melihat? Mau ikut? Kalau Nona Alia mengundang dengan tulus, maka saya dengan senang hati menerima. Siapa orang ini? Bajunya seperti itu. Kok bisa masuk? Satpamnya ngapain saja? Wah, aduh. Ternyata siapa? Pengantar makanan, Tuan Muda Rizky. Wahahaha. Rizky Pratama, kau memang hebat ya. Bahkan acara pertukaran barang antik kelas tinggi bisa kau selundupi masuk. Arga Wijaya, Tuan Rizky hari ini adalah tamu istimewa saya. Hormatilah. Hormat. Nona besar Alia Hartono. Dia ini sebenarnya cuma pengantar makanan miskin. Buat bawakan sepatu pun tak pantas. Rizky, tak kusangka kau punya bakat jadi imut ya. Tak antar makanan lagi. Ganti profesi jadi penggemar makan? Tuan Muda Arga,
Terakhir di Balai Seribu Pusaka, diusir satpam, akhirnya begitu. Cepat sekali lupa. Kau jangan sok jago pakai balai 1000 pusakamu. Aku masih heran. Anata, mana mungkin punya kalung giok hijau kekaisaran? Ternyata numpang Nona Besar Alia. Kalung giok hijau kekaisaranmu itu, jangan-jangan curi dari keluarga Hartono? Daripada sibuk urusin, asal-usul kalungku. Lebih baik tepati dulu janjimu makan kalung. Bagaimana? Kau jangan kurang ajar. Coba sentuh dia sedikit saja. Ini lelang barang antik. Bukan tempatmu bikin ulah. Bereskan dia. Berarti menghina keluarga Hartono. Aduh, Tuan Muda Arga. Tenanglah. Kita tak perlu turun ke level pria yang naik gara-gara numpang perempuan. Cuma bikin malu diri sendiri. Karena Nona Besar Hartono begitu membelanya, kami akan beri keluarga Hartono muka. Baiklah. Hari ini, untuk Nona Besar Hartono, kami beri muka. Nyawamu kami biarkan. Nanti kita lihat. Bos. Lukisan harimau turun gunung dari dinasti Qing ini, saya ambil. Siap! Memang Tuan Muda Arga. Lukisan ini harganya lebih dari 5 juta yuan. Benar-benar kaya raya. Betul. Goresan kuasnya kuat dan tegas. Pasti karya asli. Tuan Muda Arga benar-benar punya mata yang tajam. Bos, mangkuk ini berapa harganya? 3.000 yuan, harga pas. Deal. Rizky. Memang nasibmu cuma jadi pemulung. Hah? Di sini banyak barang berharga. Kau malah tak mau. Kau habiskan 3.000 yuan untuk beli mangkuk pecah ini. Mau minta-minta? Hah? Wahahaha. Aduh, sampai mati ketawa aku. Tuan Muda Arga, jangan katakan begitu. Lihatlah mangkuk ini, cocok sekali dengannya. Mungkin dia memang berniat pakai ini untuk minta-minta. Hahaha. Tuan Rizky, barang ini tampaknya barang cacat dari tungku rakyat dan ada kerusakannya. Seharusnya tidak ada nilai koleksi apapun. 3.000 yuan, rasanya sayang sekali. Nona Alia, tenang saja. Aku tahu batas. Mangkuk ini hanya kotor. Aku ke toilet untuk mencucinya. Upgrade. Target terkunci. Mangkuk pecah cacat dari tungku rakyat. Upgrade berlangsung. Upgrade sukses. Jam pasir cooldown. Cooldown 3 jam. Khusus untuk kerajaan. Sekarang lihat kau menertawakanku. Goresan tintanya tegas, semangatnya hidup. Memang karya asli Master Dinasti Qing. Tuan Muda Arga, lukisan ini nilai pasarnya sekitar 1,35 miliar rupiah. Tuan Muda Arga mata tajam. Cuma sekali beli, langsung untung 125 juta rupiah. Luar biasa. Wah, terima kasih Tetua Halim. Cuma 500 juta? Receh. Hanya untuk hiburan. Low, Tuan Muda Rizky kembali. Mangkuk pecahmu sudah bersih? Mau juga minta Tetua Halim menilainya? Ayo. Tolong nilailah. Anak muda sekarang tak tahu diri. Ambil barang rongsokan, anggap harta. Hei Tetua Halim, lihat baik-baik. Barang mewah ini dibeli Tuan Muda Rizky. Sampai 6,75 juta. Jangan salah nilai. Betul. Siapa tahu kaisar dari dinasti mana pernah kencing di sini. Hahaha. Ini biru langit pucat. Retak cakar kepiting. Bagaimana? Jangan-jangan mangkuk pecah ini punya nilai khusus? Astaga. Barang asli Tungkuru. Benar-benar barang asli Tungkuru. Harga lelang awalnya minimal 500 juta yuan. Apa? 500 juta? Aku tidak salah dengar, kan? Barang asli Tungkuru. Itu kelas legendaris. Barang antik langka. Di seluruh dunia jumlahnya bisa dihitung.
Biru langit setelah hujan, awan terbelah, warna inilah yang diidamkan. Ini benar-benar barang asli Tungkuru dari dinasti Song Utara. Yang tersisa di dunia tak sampai 100 buah. Harta karun tiada tara. Bagaimana, Tuan Muda Jing? Lukisan kaligrafimu senilai 6 juta yuan itu dibandingkan dengan mangkuk lusuku yang cuma 3.000 yuan. Tampak kurang mentereng ya? 500 juta? Chen Hao! Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Andai saja aku tahu, dia punya keberuntungan sebesar ini, dulu tak seharusnya aku menyusahkannya. Kalau tidak, sekarang aku juga sudah menjadi miliarder. Adik muda, jual barang ini padaku. Aku tahu 600 juta yuan. Sekarang juga aku transfer. 600 juta? Deal! Dompet makmur menerima 600 juta yuan. Transaksi selesai. Selamat, Direktur Zhang. Bagus. Tuan Chen, Alia hari ini benar-benar terkesima. Tak kusangka Tuan, bukan cuma ahli pengobatan, tapi juga kemampuan menilai barang antik tak tertandingi. Wah, Nona Sun terlalu memuji. Saya hanya beruntung saja. Keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Tuan Chen, kalau nanti ada waktu... Nona Sun, ada apa? Nona Sun, ada apa? Nona Sun, ada apa yang terjadi? Adik saya, Xiao Bao, dia dijebak orang. Dia gegabah gunakan dana keluarga untuk beli perusahaan limbah kimia yang hampir bangkrut. Perusahaan limbah kimia? Nona Sun, jangan panik dulu. Saya temani Nona ke keluarga Sun. Terima kasih, Tuan Chen. Dasar kau. Anak pemboros. Sudah kubilang jangan buka usaha. Kau tak mau dengar. Perusahaan sialan itu rugi tiap tahun. Isinya cuma limbah kimia tak terolah. Kau pikir, buat apa beli itu? Paman kedua, teman saya bilang, lahan itu akan dikembangkan. Kalau dibeli, langsung untung berlipat. Tak sangka, ini cuma jebakan. Teman, kau sudah dikibuli, masih bantu dia hitung uang. Investasi ini buat keluarga kita. Rugi langsung 500 juta. Rantai arus kas segera putus. Tidak bisa. Masalah ini tak boleh dianggap selesai. Lubang 1.125 miliar rupiah terlalu besar. Betul. Menurut saya, kesalahan besar di Mas Hartono ini karena cabang utama tak becus. Alia Hartono, hak pengelolaan keluarga. Sebaiknya kamu serahkan. Paman, tolong beri kami sedikit waktu lagi. Kami pasti akan mencari cara mengumpulkan dana ini. Mengumpulkan? Uang tunai 1.125 miliar rupiah. Pakai apa mengumpulkannya? Pakai tumpukan limbah kimia. Beracun itu. Tunggu. Bolehkah saya lihat kontrak akuisisi dan daftar penyelesaian perusahaan ini? Buat apa memperlihatkannya padamu? Kamu orang luar. Masa bisa mengubah besi tua itu jadi emas? Tuan Rizky, itu cuma peralatan usang dan bahan kimia bekas. Tak ada yang istimewa. Direktur Alia, biarkan saya melihatnya. Siapa tahu ada jalan keluar. Memang semuanya sampah, tapi jam pasir serba bisa saya, asalkan bisa meningkatkan peralatan ini, lalu dijual lagi, mungkin bisa untung. Direktur Alia, juga para senior, perusahaan ini walau saat ini terlihat sebagai aset negatif, tapi saya rasa masih layak diselamatkan. Diselamatkan? Hahaha, sungguh lucu. Besi tua itu, tukang rongsok pun tak mau. Kalau semua anggap perusahaan ini sebagai beban, bagaimana kalau dialihkan ke saya? Tuan Rizky, apa katamu? Kamu mau ambil alih perusahaan ini? Bocah, kamu tidak ngigau kan? Ini kan lubang rubi raksasa, senilai 500 juta yuan. Apa dia melakukannya untuk membantuku keluar dari masalah? Chen Hao, jangan gegabah. Aku tahu kamu ingin membantuku. Tapi ini 500 juta yuan, bukan jumlah kecil. Jangan sampai kamu sendiri rugi besar hanya demi menolongku. Ini... 500 juta yuan? Harganya tak terlalu tinggi. Besar mulut kau. Uang tunai 500 juta yuan, cuma dengan omong saja, bisa kamu keluarkan?
600 juta yuan. Kamu ini siapa sebenarnya? Tuan Chen benar-benar muda dan berbakat. Barusan, kami tidak mengenali kehebatan Anda. Anda, jangan disimpan dalam hati. Kakak ipar, kau adalah orang tua keduaku. Aku Sun Xiaobao, nantinya akan mengabdi padamu. Xiaobao, jangan panggil sembarangan. Kalau begitu, jika tak ada yang keberatan, perusahaan ini akan kuterima. Baik, tak masalah. Segera kususun perjanjian pengalihannya. Tuan Chen, hari ini kau telah banyak membantu keluarga Sun. Malam ini aku yang traktir. Ayo kita makan bersama Pavilion Daya Agung. Bersantai sejenak. Baik. Jam pasirku bisa meningkatkan benda fisik. Jika langsung kutetapkan pada kontrak, apa yang akan terjadi? Perjanjian pengalihan aset bekas sedang ditingkatkan. Peningkatan berhasil. Jam pasir memasuki masa pendinginan. Waktu pendinginan 24 jam. Ada apa ini? Gagal? Kakak ipar, sedang mikir apa? Ayo makan. Oh, Kakak ipar sini. Budi tak perlu diungkap. Semua dalam arah ini. Silakan makan, Kak. Wah. Ini Alia? Ku dengar harus kalian putus. Di saat seperti ini, masih sempat berpesta pora? Reza Gunawan, ini acara pribadi. Silakan keluar. Dimas Hartono. Ku dengar kau beli pabrik itu, benarkah? Kukira kau takkan tertipu. Siapa sangka kau begitu nekat. Hahaha. Reza Gunawan. Jaga bicaramu. Kenapa mau berkelahi keluarga Hartono dalam keadaan seperti ini? Bisa apa lawan aku? Hehe. Alia. Mulai sekarang di kota Sungaraya, keluarga Gunawan yang berkuasa. Kalau kau bijak, ikutlah aku. Mungkin kelak aku beri keluarga Hartono jalan hidup. Pergi, kau tak diundang. Hahaha. Baik, aku pergi. Tapi, nanti kau akan berlutut mohon padaku. Direktur Rizky, kalian kami adalah karyawan perusahaan pengolahan limbah kimia yang Bapak beli. Hahaha. Kupikir siapa? Ternyata anjing terusir dari pabrik kimia. Kenapa cari majikan baru untuk makan? Diam. Direktur Rizky, perusahaan kita memiliki paten visioner untuk pemurnian limbah. Awalnya, masalah bahan baku tidak pernah terpecahkan. Namun baru saja, bahan tersebut berhasil diciptakan oleh para ahli di bidangnya. tunggu sebentar, aku agak... Kya bahasa keh rahe hain? Maksudnya, perusahaan kita kini telah menjadi perusahaan paling maju dalam teknologi pemurnian limbah. Kak, kakak ipar. Apa dia berkata benar? Si. Besi tualo itu disebut teknologi maju? Tuan, tolong hormati. Teknologi kami telah lolos verifikasi awal dari Lembaga Otoritatif Internasional. Halo? Ya, Direktur Rizky ada di sini. Apa ini Tuan Rizky Pratama? Saya penanggung jawab proyek dari konglomerat Bintang Jaya. Halo. Saya Rizky Pratama. Mengingat terobosan era baru dalam teknologi penetralan, limbah kimia yang dicapai. Perusahaan Anda
Konglomerat Bintang Jaya setelah rapat darurat menetapkan perusahaan Anda sebagai mitra strategi tunggal. Tidak mungkin. Untuk mendukung produksi teknologi Anda, konglomerat akan menyuntikkan dana sebesar 2 triliun rupiah sebagai dana dukungan khusus. Staf kami akan segera menghubungi Anda. Omong kosong. 2 triliun? Kau pikir konglomerat Bintang Jaya milik keluargamu? Dananya masuk. 2 triliun? Ini tidak mungkin. 10 miliar. Tidak mungkin. Tuan Muda Reza, perhatikan ucapanmu. Mencemarkan nama konglomerat Bintang Jaya, mitra strategis terbaik kami, Departemen Hukum kami, akan menuntut sampai tuntas. Baiklah. Rizky Pratama kan? Kita lihat nanti. Direktur Rizky, kalau begitu kami akan mengganggu Anda lagi. Baik. Asyik sekali kakak ipar. Tadi Anda lihat tidak ekspresi Reza Gunawan kena batunya? Hahaha. Wajahnya seperti habis makan lalat, sangat menjijikkan. Memang asyik. Tapi urusan sebesar ini, ditambah uang tunai 10 miliar ini, bagaimana aku mengelolanya? Aku sebelumnya cuma kurir pengantar makanan, kamu suruh aku kelola perusahaan. Ini seperti dipaksa maju. Apa susahnya sih? Kakak ipar, kamu cukup serahkan saja pada keluarga kami Hartono. Keluarga Hartono kami akan bantu kelola gratis. Begini saja, kamu bisa jadi bos lepas tangan. Diam. Ini perusahaan senilai 10 miliar dengan kemampuan keluarga Hartono kita yang terbatas. Mana pantas mengelolanya? Apalagi paman kedua dan ketiga mereka. Alia. Sebenarnya, Dimas Hartono benar juga. Kebetulan aku juga butuh bantuan pengelolaan. Tuan Rizky, maksud Anda? Aku ingin berikan wewenang penuh pada Anda untuk mengelolanya. Bakat bisnis Anda di kota Sungaraya sangat terkenal. Sebagai imbalan, aku bisa berikan Anda 20% dividen saham perusahaan. 20%? Kakak ipar, kamu terlalu berlebihan. Tidak bisa. Tuan Rizky, saya takut mengecewakan kepercayaan Tuan. Alia, kamu... Mr. Chen. Baik, karena Tuan Rizky begitu mempercayai Alia. Alia akan berusaha sekuat tenaga, takkan mengecewakan Tuan. Tapi, agar lebih mudah melapor nanti, bagaimana kalau Anda tinggal di rumahku? Hah? Sebenarnya, rumahku cukup besar. Alia, karena Rizky sudah mempercayakan perusahaan padamu, keluarga Hartono pasti harus dapat porsi terbesar. Rencana ini bisa langsung cairkan. 675 miliar rupiah. Kenapa kamu tidak setujui? Paman kedua, ini akan langsung merugikan Tuan Rizky. Kepentingan Rizky? Dia cuma tukang antar makanan. Biar saja dia. Kamu anggota keluarga Hartono harus mengutamakan kepentingan keluarga. Paman kedua, Tuan Rizky percaya padaku. Baru serahkan ini padaku. Aku tak mungkin lakukan pengkhianatan seperti ini. Kurang ajar. Kamu masih menghormati kami para sesepuh. Keluarga besarkanmu. Sekarang waktunya balas budi. Salah apa? Ku beritahu, rencana ini harus kamu setujui. Mau tidak mau. Bahas ini nanti saja. Haha. Tuan Muda Reza, tekanan dari pihakku sudah diberikan. Sekarang giliranmu. Masih lembur sampai larut? Kamu datang? Terima kasih. Apa kamu ada masalah? Ini pamanku. Semua proposal yang dia ajukan hanya untuk mengisi kantong sendiri. Sama sekali tak mempertimbangkan perkembangan jangka panjang perusahaan. Meski aku berhasil menolaknya dengan tekanan besar, tapi dia selalu memakai alasan kepentingan keluarga untuk menekanku. Aku benar-benar bingung harus bagaimana. Bolehkah proposal ini kubawa pulang untuk dipelajari? Sudahlah, Tuan Rizky. Proposal ini terlalu sulit diperbaiki. Aku sudah hampir menyerah. Anda sebaiknya jangan buang waktu di sini. Tenang saja, Direktur Alia. Aku tahu batasanku. Kamu istirahatlah lebih awal. Aku pergi dulu. Tingkatkan. Target terkunci. Proposal bisnis yang buruk. Meningkatkan.
Peningkatan berhasil. Jam pasir memasuki masa pendinginan. Waktu pendinginan 3 jam. Tak disangka, setelah ditingkatkan, proposal ini bahkan mengungkap rahasia tersembunyi keluarga Hartono dan Gunawan. Menarik. Alia, sudah semalaman kau pertimbangkan, saatnya beri jawaban. Pada pamanmu, proposal ini terlalu buruk. Aku tak bisa setuju. Kau, Omong kosong. Kau sudah tak waras. Kalau tahu kau begini, plan. Dari dulu, tak seharusnya ku dorong kau naik. Paman Surya, begini caranya bicara dengan Alia dari keluarga kami? Tuan Reza, akhirnya Tuan datang. Silakan duduk. Reza Gunawan, ini rumah keluarga Hartono. Kok bisa kau masuk? Ya tentu saja, berkat kedua paman baikmu itu. Lagi pula, aku sekarang adalah pemegang saham terbesar keluarga Hartono. Kenapa tak boleh masuk? Kalian malah ajak serigala masuk. Biarkan orang luar mengacak-acak aset keluarga kami. Hai, Alia, jangan bicara begitu. Kami sudah putuskan, kau akan dijodohkan dengan keluarga Gunawan. Mulai sekarang, kau adalah bagian keluarga Tuan Reza. Mimpi. Aku lebih baik mati daripada menikah ke keluarga Gunawan. Bukan kau yang tentukan. Ikat Nona Hartono. Bawa dia. Hari ini juga, nasi akan jadi bubur. Jangan mendekat. Hentikan. Aku Berani ganggu kakakku? Kubunuh kau! Rizky Pratama, kau berani pukul aku? Dengar ya, aku bukan cuma penerus keluarga Gunawan, tapi juga pemegang saham terbesar, keluarga Hartono. Nanti setelah keluar, aku akan buat kau mati tanpa kuburan. Tuan Muda Reza, yang mati tanpa kuburan, kau bukan. Kalau tak salah lihat, wanita di foto ini adalah ibu tirimu, kan? Juga istri sekarang dari pemimpin grup Gunawan. Maksudmu apa? Reza Gunawan, kau pasti tak mau. Ayahmu tahu tentang hubunganmu dengan ibu tirimu, kan? Aku... Reza Gunawan, tanda tangani kontrak pengalihan ini. Kembalikan aset grup Hartono kepada Alia Hartono. Kalau tidak, aku akan langsung kirim foto kamu dan ibu tirimu ke ponsel ayahmu. Rizky Pratama, cuma ini ancamanmu? Dengar ya, aku lebih baik mati daripada menyerah. Kalau berani, kirim saja sekarang. Baik, beraninya kau. Lalu, bukti penggelapan pajakmu ini, bagaimana? Nilai perkara di sini cukup buat kamu mendekam di penjara seumur hidup. Aduh, coba pikir. Kalau kamu masuk penjara, keluarga Gunawan tak ada penerusnya. Ini pun tak takut? Meski aku masuk penjara, lalu kenapa? Dengar ya, aku masih punya adik. Keluarga kami takkan kehabisan penerus. Bagaimana kalau kubuktikan adik kandungmu itu sebenarnya anakmu sendiri dan kamu dengan ayahmu sama sekali tak punya hubungan darah? Itu mustahil. Kalau kamu dan Dharma Gunawan tak ada hubungan darah, lalu dia anak siapa sebenarnya? Anak angkat tetua Hartono, Surya Hartono. Omong kosong. Astaga, masih ada yang lebih hebat? Surya Hartono, dulu awalnya kau diangkat oleh tetua Hartono. Setelah beliau wafat untuk kepentingan dan kedudukanmu sendiri, kau berselingkuh dengan mantan istri Dharma Gunawan hingga melahirkan Reza Gunawan. Benar kan? Setelah itu, untuk mencegah kebocoran informasi, kau membunuh ibu kandung Reza hingga terbentuklah situasi keluarga Hartono dan Gunawan seperti sekarang. Kau, dari mana kau dapat informasi-informasi ini?
Ayah, kenapa ayah datang? Si manis. Tuan Rizky, terima kasih undanganku hadir. Aku tak akan tahu kebenarannya. Keluarga Gunawanku hampir hancur olehnya. Pengawal, tangkap dia dan Surya Hartono. Bawa mereka ke keluarga Gunawan untuk dihukum. Direktur Alia, semua kejadian hari ini adalah salahku. Reza Gunawan telah menguasai sang keluarga Hartono. Nanti akan kusuruh orang mengembalikan semuanya. Tuan Rizky, hari ini, aku Dharma Gunawan berutang budi besar padamu. Kedepannya, jika ada yang perlu, keluarga Gunawan siap membantu. Rizky, terima kasih. Jangan sungkan, Malam ini, bisa datang ke rumahku? Ada yang ingin kubicarakan? bisa. Besok, di Kota Sungaraya ada lelang barang antik kelas atas. Kusiapkan tempat terhormat untukmu. Bukankah kau suka barang antik? Coba lihat. Terima kasih, Nona Alia. Tuan Rizky, hari ini berkatmu, aku bisa selamat. Kalau tidak, Jangan sungkan. Itu kewajibanku. Nona Alia, lelang besok. Kamu datang? tidak bisa. Besok di keluarga Hartono, banyak yang harus diatur. Tapi, besok kusuruh orang antar kamu. Baik. Nona Alia, kamu kebanyakan minum. Kuantar pulang. Rizky, aku tidak mabuk. Sebenarnya, aku suka kamu. Kamu, Hey, lagi apa? Kamu bawa undangan? Seenaknya masuk. Wah, kukira siapa? Ternyata Rizky. Rizky, ya? Tanpa Alia Hartono, bahkan acara begini pun tak bisa masuk. Hah? Aduh, Tuan Muda Arga, jangan bilang begitu. Siapa tahu, dia melamar jadi pelayan. punya undangan. Palsu. Aduh, Rizky, lucu banget. Jangan-jangan kamu ditinggal Alia Hartono? Pakai undangan palsu? Mau nipu orang? Pasti itu. Tentu saja. Nona besar Alia Hartono bosan, lalu buang dia. Nah, sekarang palsukan undangan. Mau nyusup masuk, cari barang murah, merayu Nona Alia. Mohon padanya, jangan tinggalkan aku. Aduh Rizky, biar ku jelaskan. Ini baru undangan asli. Tuan Muda Arga, undangan Anda tidak bermasalah. Silakan masuk. Lihatlah, inilah yang disebut kemampuan sejati. Mengerti? Jangan-jangan Bos Wang salah mengambil undangan? Tidak mungkin. Ayo kita pergi. Tuan, yang Anda pegang, mungkinkah adalah undangan VIP tertinggi? Yang Anda pegang, mungkinkah adalah undangan VIP tertinggi? VIP tertinggi? Mana mungkin keluarga kami hanya menerima undangan biasa. Dia ini, kok dapat VIP tertinggi? Benar.
Dia ini Você está... ditinggalkan wanita kaya. Undangan ini pasti palsu. Tuan, maaf sekali. Bolehkah saya minta tolong untuk melihat undangan Anda? Benar. Ini adalah undangan tingkat tertinggi kami, undangan VTP tertinggi. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tuan Rizky, maaf atas kelalaian tadi. Silakan masuk, saya akan segera atur pelayan khusus untuk melayani Anda. Baik. Besok Anda tidak perlu bekerja lagi di sini, ambil pesangon di bagian keuangan. Supervisor, bukan salah saya. Saya belum pernah melihat undangan seperti ini. Waktu rapat kemarin, saya sudah tekankan berulang kali. Undangan VIP tertinggi. Bentuknya seperti apa? Masih tidak ingat? Untuk apa saya pertahankan Anda? Undangan VIR tertinggi. Bentuknya seperti apa? Masih tidak ingat? Untuk apa saya pertahankan Anda? Supervisor, jangan pecat saya. Saya benar-benar tidak tahu soal undangan VIP. Undangan VIP. Hari ini saya gantikan teman, ganti shift. Saya belum pernah lihat. Ganti shift. Personel keamanan sudah tetap. Siapa yang izinkan kau ganti shift? Siapa yang kasih kau jalan belakang? Kakak ipar, cepat bantu saya bicara dong. Rupanya kalian berdua, jangkauan kalian panjang juga ya. Bahkan sistem keamanan lelang kami, berani kalian utak-atik. Ini salah paham semua. Dengar penjelasan saya. Tak perlu jelaskan. Mulai hari ini, lelang kami akan cabut. Hak partisipasi Anda selamanya. Aduh. Tuan Muda Arga, kenapa pukul saya? Kenapa pukul kau? Kalau bukan karena kasih kerja ke adikmu ini. Mana mungkin saya sampai musuhi supervisor lelang? Para bos sekalian, gelang giok hotan dari dinasti Qing ini. Gelang giok hotan ini, harga buka Rp225 juta. Ini apa sih? Gelang mutu segini. Bisa diajukan lelang juga? Betul. Lelangmu ini gimana sih? Cuma menampilkan barang-barang biasa saja? Sewa 225 juta, saya ambil. 225 juta sekali. 225 juta 2 kali. Baik, tuan ini tawar 225 juta. Laku. Siapa sih orang ini? Dari mana datangnya? Mungkin dia orang kaya mendadak. Hadirin sekalian, yang akan ditampilkan berikutnya adalah harta penutup utama. Lelang kali ini. Ini warna glasirnya, retak glasirnya, kualitas tertinggi, benar-benar terbaik. Tak kusangka, hari ini aku bisa menyaksikan langsung. Pada cuci motif tikus dari Tungkuru. Barang asli Tungkuru dari Song Utara. Harga lelang 675 miliar rupiah. Kenaikan tiap kali minimal 22 miliar 500 juta rupiah. Aku tawar 900 miliar. 1 triliun 12 miliar 500 juta. Jangan ada yang berebut. 4 triliun 275 miliar. 4 triliun 500 miliar. 4 triliun 500 miliar sekali. 4 triliun 500 miliar 2 kali. 4 triliun 500 miliar 3 kali. Laku. Maaf ya. Hari ini aku lagi yang menang. Dana transfer bank masuk. 4 triliun 500 miliar rupiah. Wah, saudara muda, pemilik asli wadah cuci ini adalah Anda, kan? Sungguh berbakat di usia muda, mari berteman. Saudara muda, jangan hiraukan dia. Kalau nanti ada barang bagus seperti ini, pastikan hubungi aku dulu ya. Terlalu baik para bos. Tapi hari ini aku masih ada urusan. Aku duluan pergi, lain kali kita lanjutkan obrolannya. Tingkatkan. Target terkunci, gelang giok biasa. Meningkatkan, peningkatan berhasil. Jam pasir memasuki cooldown. Waktu cooldown 1 jam. Giok jenis apa ini? Kenapa? Terasa hangat saat disentuh. Rizky Pratama, hari ini bagian keuangan perusahaan. Bilang di rekening perusahaan, tiba-tiba bertambah 20 miliar. Kamu tahu kenapa? 20 miliar? Oh, itu hasilku hari ini. Hasil hari ini 20 miliar. Kamu tadi ngapain aja? Aku hari ini ke pasar gelap antik, ketemu barang bagus. Terus ikut lelang. Barang itu langsung aku jual, dapat untung 4 triliun 500 miliar rupiah. Ya ampun, dewa di langit, benar-benar nggak adil. Kamu cari duit, kok gampang banget sih? Oh iya, ini, Alia, kamu tahu nggak gelang giok ini? Jenis apa? Rizky, gelang ini kamu dapat dari mana? Ini harta tak ternilai harganya. Tak ternilai? Iya kan? Begitu pegang gelang ini, langsung kerasa ada aliran hangat, menyebar ke seluruh tubuh. Katanya, cuma giok pusaka surya hangat yang ada efek ajaib kayak gini, yang punya khasiat ajaib ini. Rizky, kamu hebat banget. Barang bagus kayak gini. Bisa kamu dapetin. Iya kak. Aku cuma beli asal-asalan. Kamu ini suka sembunyikan kehebatan. Alia, karena gelang ini sangat istimewa, dan kamu juga suka banget. Gelang ini aku kasih ke kamu saja. Rizky, terima kasih. Kamu baik banget sama aku.
Kak Ipar, gawat! Ada masalah besar! Hah? Dimas Hartono, Kak, aku nggak sengaja ganggu kalian berdua, tapi kali ini benar-benar darurat. Itu Dimas. Jangan buru-buru, kamu cerita dulu. Ada masalah apa? Kakak Ipar, gawat! Beliau paman buyut, tiba-tiba jatuh sakit. apa? Bukannya Paman Buyut selama ini kesehatannya baik-baik saja? Kok bisa tiba-tiba sakit? Alia, jangan panik dulu. Kita pergi ke klinik dulu, lihat keadaannya. Iya, betul. Kita ke klinik dulu. Dimas, ayo kita berangkat cepat. Ayo! Paman Buyut, kenapa kondisimu sampai separah ini? Guru terlalu terobsesi dengan kitab 9 jarum remaja itu. Siang malam ia terus mempelajarinya, ditambah lagi harus melayani pasien. Tubuhnya kelelahan, akhirnya jatuh sakit. Alia. Dimas. Saudara muda Rizky. Kalian datang. Tetua Hartono, sekalipun sibuk bekerja, harus jaga kesehatan juga. Kesehatan apa lagi? Saudara muda Rizky, 9 jarum remaja ini sangat bermanfaat. Beberapa waktu ini, dengan teknik tusuk jarum ini, aku sudah menyelamatkan banyak orang. Sekarang kalau dipikir, seumur hidupku bisa menemukan teknik tusuk jarum ini, sungguh suatu keberuntungan. Aku mati tanpa penyesalan. Paman Buyut, jangan bicara soal mati. Penyakitmu pasti bisa disembuhkan. Sudah tak bisa lagi. Aku ini energi dingin masuk ke tubuh. Batuk. Untuk bertahan hidup, harus ada benda berenergi sangat panas untuk mengusir dingin. Tapi kondisi tubuhku sekarang lemah tak mampu menerima tonik. Aduh, hidupku tinggal beberapa hari lagi. Paman Buyut, coba ini. Hangat sekali. Sungguh hangat. Ini giok pusaka surya hangat. Barang berharga begini. Dari mana kau dapat? Bagus. Saudara muda Rizky, kau bukan cuma ahli pengobatan, tapi berkali-kali selamatkan keluarga Hartono. Hari ini, saya si tua ini putuskan Alia dijodohkan padamu. Kau mau? Saya mau. Tetua Hartono, tenang saja. Saya bersumpah, seumur hidup akan baik pada Alia. Pasti tak akan biarkan dia sedikit pun tersakiti. Bagus. Saudara muda Rizky, ini kitab medis rahasia, warisan 1000 tahun keluarga kami. Aturan leluhur, diturunkan ke putra bukan putri. Tapi saya tak punya anak laki. Si Dimas ini bocah kurang ajar, pikirannya bukan di ilmu pengobatan. Paman Buyut, saya ngantuk lihat buku, kan Paman tahu. Saudara muda Rizky, saya ingin wariskan kitab ini padamu. Dengan bakatmu, pasti bisa sebarkan ilmu keluarga kami ke seluruh dunia. Tetua Hartono, tenang saja. Saya akan tekun pelajari, pasti tak akan sia-siakan harapan Paman. Kenapa isinya cuman resep angin dingin biasa? Coba saya lihat. Ada obat luka. Ada juga pil perawat wajah. Sayangnya, bagian kunci tak terbaca. Aduh, kupikir buku ini bisa bikin aku kaya. Ternyata, cuma buku tua biasa. Tunggu dulu. Menurutku, buku ini cukup bagus. Kasih aku waktu, biar aku bawa ke kamar. Aku pelajari dulu. Mungkin saja aku bisa temukan sesuatu. Upgrade. Kitab medis tak lengkap sedang ditingkatkan. Upgrade berhasil. Jam pasir memasuki masa cooldown. Waktu cooldown, 24 jam. Wah, obat luka, pil perawat wajah, dan ada juga pil awet muda.
Alia, Dimas, cepat masuk. Lihat ini. Wah, obat luka versi lengkap, pil perawat wajah, dan pil awet muda. Rizky, bagaimana kau melakukannya? Kalau ini asli, satu saja dari ini bisa guncang dunia medis. Benarkah? Kalau gitu, cepat panggil Tetua Hartono untuk dilihat. Iya, betul. Panggil Paman Buyut untuk melihatnya. Paman Buyut, Sungguh menakjubkan. Kitab medis ini sudah kupelajari seumur hidupku, tapi tak kusentuh sedikit pun rahasianya. Tak disangka, setelah sampai di tangan Rizky, kurang dari sehari sudah lengkap. Rizky, kau sungguh luar biasa. Bisa membuatku di sisa umurku berkesempatan melihat puncak tertinggi ilmu kedokteran. Paman Buyut, jangan bicara begitu. Tapi, sayangnya, tulang tua ini, waktunya sudah tak banyak lagi. Meski ada kitab sakti ini, obat di dalamnya tak mungkin muncul. Paman Buyut, bukankah di dalam kitab obat ini tercatat resep rahasia obat awet muda? Kita ramu saja, pil awet muda ini kan selesai? betul Paman Buyut. Kalau Bapak minum pil awet muda ini, bisa hidup ratusan tahun lagi. Keluarga Hartono kita pasti tak terkalahkan. Hah, Paman Buyut, kenapa mengeluh? Ini kan jelas, kabar sangat bagus. Paman Buyut, jangan-jangan resep yang tercatat di sini salah? pil awet muda ini, pil perawat wajah dan obat luka. Semua bahannya butuh lingzi 10.000 tahun, teratai salju 10.000 tahun, dan obat spiritual 10.000 tahun lainnya. Bahan-bahan ini, sepanjang sejarah pun sulit ditemukan. Ah, kalau begitu, resep-resep ini jadi pajangan doang dong? Senang-senang percuma. Paman Buyut, bahan obat 10.000 tahun memang langka, tapi benihnya mungkin lebih mudah dicari. Benih? Asal Bapak bisa kumpulkan semua benih tanaman obat yang ada di resep ini, saya bisa pastikan budidayanya berhasil. Saya jamin, setelah matang, khasiatnya tak kalah dari obat spiritual 10.000 tahun. Rizky, kamu serius? Tentu serius. Tapi, masalah mencari benih ini harus merepotkan Paman Buyut. Wah, serahkan saja pada saya. Hahaha. Bocah, ayo ikut. Pelan-pelan Paman Buyut, pelan, sakit. Paman Buyut dan Dimas cepat sekali. Begitu cepat sudah dapatkan semua benihnya. Tingkatkan. Target terkunci. Benih obat biasa. Meningkatkan. Peningkatan berhasil. Jam pasir mulai mendingin. Waktu pendinginan, 12 jam. Benih kelas tertinggi. Selesai. Paman Buyut, saat kalian masuk, awam sing satu, pot bunga berisi tanah. Kakak ipar, mau pot buat apa? Menanam obat. Menanam obat. Ini tumbuh secepat ini? Wah! Bunganya harum sekali. Warnanya, aromanya, bentuknya, tak kalah dengan obat spiritual 10.000 tahun. Paman Buyut, sekarang bahan obat sudah lengkap. Bisa mulai meramu pil obat, kan? Betul, meramu pil obat. Aduh, Dimas. Alia, cepat ikut aku. Aduh. Aduh. Rizky, kami yang tak becus menyia-nyiakan bahan obat berharga ini. Rizky, Aduh. kami terlalu bodoh. Maaf kakak ipar, bahan obat itu semua jadi gagal. Paman Buyut, Alia, jangan berkata begitu. Bahan obat ini memang benda melawan takdir. Tak mudah meramunya. Gagal itu wajar. Tapi, Paman Buyut, kalian sudah berusaha maksimal. Sisanya, serahkan padaku. Sudah jadi bola arang begini, masih bisa diselamatkan? Serahkan padaku. Tapi, aku butuh tempat yang benar-benar sepi. Kalian keluar dan istirahat dulu. Tunggu kabar baik dariku. oh baik. Ayo kita keluar. Sekarang semua tergantung padamu.
Upgrade. Target terkunci. Pil gagal sedang di-upgrade. Upgrade berhasil. Waktu tunggu 24 jam. Bagus sekali. Berhasil. Paman Buyut, Alia, Dimas, cepat masuk. Bagaimana? Warnanya. Pil perawat wajah. Obat luka. Pil awet muda. Rizky, kau benar-benar berhasil. Astaga, Rizky! Kau luar biasa. Kakak ipar hebat. Aku mau coba obatnya. Coba. Benar-benar hilang. Bekasnya pun tidak ada. Rizky, pil awet muda ini, bolehkah aku mencoba satu? Paman Buyut, obat ini memang untuk Anda. Coba sekarang. Hihihi, baik-baik. Aku coba. Paman Buyut, Anda jadi muda lagi. Benarkah? Sekarang aku merasa... Ya Saundarya Vardhak Goli. Kalau begitu, pil perawat wajah ini. Cobalah. Kak, kulitmu jadi seperti bayi. Pil ini luar biasa. Benarkah? Dengan 3 obat ajaib ini, mulai hari ini, perusahaan kita akan menjadi perusahaan farmasi nomor 1 di dunia. Hahaha! Anda tetua Hartono, kan? Kok tiba-tiba jadi muda begini? Operasi plastik? Wahahaha! Teman-teman sekalian, saya tidak operasi plastik. Jujur saja, saya makan sebutir pil awet muda, baru jadi begini. Pil awet muda? Benarkah Tetua Hartono? Pasti benar dong. Tetua Hartono saja jadi muda begini. Mana mungkin bohong. Tetua Hartono. Keluarga Halim saya sanggup bayar 11.250 miliar rupiah untuk satu pil awet muda. Saya sanggup bayar 20.500 miliar rupiah. Tenang dulu, tenang. Pil awet muda ini bukan buatan saya. Ini buatan calon menantu keluarga Hartono, Rizky Pratama. Yang mau obat, langsung tanya saja padanya. Tuan Rizky, sebutkan harganya. Berapapun saya beli. Semua jangan buru-buru. Jangan berebut. Pil awet muda ini akan tersedia untuk semua. Tunggu batch berikutnya selesai, kami akan adakan lelang di villa keluarga Hartono. Saat itu, silakan datang. Bagus sekali, Tuan Rizky. Mulai sekarang, semua keluarga elit kota Sungaraya siap mengakui Anda sebagai pemimpin. Terima kasih, jam pasir kecil. Kau membuatku jadi orang kelas atas.